Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas, kita masih dapat beribadah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku, pada hari ini Al-Fakir akan menyampaikan salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Nashaikhul Ibad. Saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Darwatul imani arba'u khilalin." Darwatul imani utawi puncake iman iku arba'u khilalin, papat piro-piro perkara. Jadi puncaknya iman itu ada 4 macam. Yang pertama adalah as-sabru lil hukmi, suwiji sabar marang hukum. Jadi puncaknya iman itu ada 4. Yang pertama ada sabar. Sabar untuk menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh frustasi dan sebagainya dalam menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sabar. Sabar balasannya tidak bisa terhitung. Makanya orang yang sabar itu bisa masuk surga dari mana tempatnya, sesuai dengan yang mereka kehendaki, karena balasannya di luar balasan. Kemudian yang kedua, puncak dari iman adalah waridho bil qadari. Waridho bil qadari, kelawan qadar. Jadi puncak keimanan seseorang apabila dia telah ridho, jadi menerima takdir atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menimpa diri kita saat ini harus kita yakini sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa kepada saudara kita atau orang lain di luar kita itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita yakini juga. Maka dari itu, orang yang imannya sudah mencapai titik yang tinggi, yang kuat imannya, itu yang dia pasti di samping sabar, dia juga ridho menerima takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, puncak keimanan seseorang yang ketiga adalah wal ikhlasu, lan ikhlas lit tawakkuli marang pasrah. Jadi kita harus ikhlas dan memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memasrahkan diri kita kepada selain Allah, memasrahkan diri kepada atasan, kepada temannya dan sebagainya. Tapi kita harus ikhlas untuk memasrahkan diri kita yang murni semurni-murninya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak menerima ketentuan yang diberikan kepada kita, ngerutu. Makanya kita harus ikhlas dengan memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, puncak iman adalah wal istislamu lirrobi, lan pasrah marang pangeran. Jadi yang keempat, puncak keimanan seorang adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, marang pangeran. Jadi kita jangan sampai memasrahkan diri kita kepada bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesulitan kita,
kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudara, itu satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Ya, jadi Rasulullah telah mengatakan bahwa ada 4 puncak keimanan seseorang. Yang pertama, seorang sabar dalam menerima ketentuan Allah. Kemudian yang kedua, ridho kepada takdir. Yang ketiga, wal ikhlas dan ikhlas. Kemudian yang keempat adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan pada kali ini dapat bermanfaat pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa meraih puncaknya iman, sehingga kita bisa merasakan manisnya iman yang Allah berikan kepada kita semua. Baik saudara, itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Yang salah dari kebodohan Al-Fakir, yang benar datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.